Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita menjadikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan kesempatan yang diberikan kepada kita sekalian sehingga di hari ini kita bisa dapat bersua walaupun melalui proses pembelajaran dari jarak jauh. Tak lupa salam dan salawat senantiasa kita sampaikan Nabi besar Muhammad SAW dengan kita mengucapkan salawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Oke, hari ini kita mencoba untuk bertatap muka lewat video ini. Saya akan menyampaikan mata kuliah kita, pembelajaran mata kuliah kita, yaitu mata kuliah komunikasi bisnis dan kemitrausahaan. Hari ini merupakan pertemuan lanjutan daripada pertemuan yang pernah kita laksanakan di beberapa waktu yang lalu sebelum diliburkan terkait dengan peristiwa merebaknya virus corona 19. Ya, hari ini baru sempat kita lakukan kuliah walaupun melalui online. Kembali kita mengingat apa yang kita pelajari pada pertemuan kemarin. Kita sudah melihat atau memahami tentang pengertian komunikasi baik dari istilah asal akar katanya, kemudian menurut pendapat para ahli, lalu selanjutnya ada beberapa topik yang kita sudah bahas juga, masih sebatas pengantar, sampai kepada kita mengartikan kata komunikasi bisnis sebagai sebuah kata majemuk dalam pembelajaran kita, yaitu komunikasi bisnis. Kalau tidak salah kemarin kita sudah memahami ini atau mempelajarinya secara bersama-sama. Ya, pengertian komunikasi bisnis saya bisa mengulangi supaya dapat diingat, yaitu setiap komunikasi yang digunakan untuk membangun kerjasama, membangun sumber daya intelektual, komunikasi yang dilakukan dalam rangka mempromosikan gagasan-gagasan dalam berorganisasi, juga komunikasi bisnis itu dilakukan dalam rangka pelayanan-pelayanan, baik pelayanan internal ataupun pelayanan dengan pihak luar. Komunikasi bisnis juga berguna dalam rangka memperkenalkan sekaligus mengembangkan sebuah gagasan terkait dengan organisasi, yang mana keseluruhan upaya-upaya terkait dengan komunikasi bisnis tadi dengan sasaran adalah dalam rangka menciptakan nilai bagi bisnis yang dijalankan oleh manusia. Ini saya kira saya hanya mengulangi saja apa yang telah kita sampaikan, kita bahas pada pertemuan kemarin. Kemudian ada pengertian lain lagi atau tambahan pemahaman lagi terkait dengan kata komunikasi bisnis, yaitu proses pertukaran pesan atau informasi untuk mencapai efektivitas dan efisiensi produk kerja di dalam struktur dan sistem organisasi. Nah, ini sekedar untuk menambah pemahaman di atas lebih eksplisit kepada faktor-faktor yang terkait dengan menggunakan komunikasi untuk pengembangan atau membangun berbagai aspek itu dengan tujuannya adalah menciptakan nilai bagi perusahaan. Nah, pada penjelasan atau uraian di bawah ini lebih kepada mengarahkan atau memahamkan kita bahwa komunikasi yang dijalankan dalam sebuah organisasi sebagai faktor yang sangat penting itu bertujuan dalam rangka menciptakan efektivitas dan efisiensi produk dalam sebuah perusahaan itu.
Nah, dalam sebuah perusahaan tentunya kita sudah bahas juga kemarin, tentunya yang dibicarakan adalah komunikasi yang ada di dalam struktur organisasi itu. Komunikasi dari atas ke bawah, ke samping, dan seterusnya. Saya pikir itu nanti pembahasannya pada topik yang lain pada suatu pertemuan nanti, yaitu komunikasi yang dijalankan atau dilaksanakan atau di komunikasi yang ada di dalam struktur organisasi sesuai dengan struktur daripada tiap-tiap organisasi. Nah, ini sekedar untuk mengingat kembali apa yang telah kita pelajari kemarin. Kemudian sekarang topik baru. Topik baru yaitu kita bahas tentang tujuan komunikasi. Tujuan komunikasi. Maaf, ini alat-alat ini apa adanya. Alat-alat yang saya pakai untuk proses belajar ini ya akal-akalan saja. Tujuan komunikasi dalam hal ini komunikasi, apakah komunikasi di dalam sebuah organisasi yang nanti kita sebut dengan istilah komunikasi internal ataupun komunikasi eksternal. Artian komunikasi eksternal adalah komunikasi dengan organisasi dengan pihak-pihak luar. Ataupun secara umum, secara teoritis, bahwa tujuan daripada komunikasi itu pada dasarnya adalah dalam rangka satu, melakukan perubahan sikap atau attitude change. Nah, kemudian yang kedua, dengan adanya komunikasi melakukan proses perubahan pendapat atau opening change. Lalu kemudian komunikasi juga bertujuan dalam rangka melakukan perubahan pada level perilaku atau behavior change. Kemudian perubahan sosial, artinya komunikasi itu bisa dapat melahirkan atau menciptakan perubahan-perubahan secara sosial atau social change. Nah, coba kita menguraikan secara sekilas 4 daripada tujuan komunikasi ini. Perubahan sikap, ya, atau attitude change. Dengan adanya komunikasi yang dibangun antar orang perorangan, antar orang dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, atau antar orang dengan khalayak atau massa ataupun publik, sesungguhnya salah satu tujuan komunikasi doang itu dalam rangka perubahan sikap. Maksudnya, misalnya orang-orang kita mengajak untuk melakukan komunikasi itu, baik satu orang, dua orang berkelompok, massa atau khalayak atau publik, mereka tadinya tidak memiliki satu sikap, tidak punya satu sikap sebagaimana yang kita harapkan, tetapi ketika kita melakukan proses komunikasi dengan lawan-lawan komunikasi kita, atau istilahnya komunikan kita, harapan daripada pesan-pesan yang kita sampaikan itu adalah dalam rangka menciptakan perubahan dalam hal mereka bersikap. Misalnya, seorang guru menyampaikan pesan-pesan kepada muridnya, di mana pesan-pesan itu berupa misalnya perintah untuk melakukan sebuah gerakan, perintah untuk menaati aturan, perintah untuk berbagai macam hal. Ketika pesan itu sampai kepada murid, lalu murid menuruti apa yang dipesankan oleh gurunya dalam komunikasinya itu, tentunya sudah tercapai tujuan daripada komunikasi itu. Atau dalam contoh lain, misalnya dalam hal bisnis, ada seorang sales berupaya untuk bagaimana calon pembelinya bersikap sesuai dengan keinginan sales itu, tentunya dia menyampaikan pesan-pesan tentang produk dia, produk baik jasa ataupun barang kepada calon pelanggannya itu dengan menjelaskan seluruh keistimewaan, menjelaskan seluruh kualitas, harga, manfaat, dan macam-macam yang ada pada produk dia. Tentunya
ketika lawan bicaranya itu atau orang yang diajak berbicara seperti misalnya tadi calon konsumennya, ketika dia mengerti apa yang disampaikan, maka tentunya yang diharapkan adalah ada perubahan sikap. Misalnya sikap ingin mengetahui lebih mendalam atau sikap ingin memiliki dan seterusnya. Itu ada perubahan sikap. Nah, ini secara general bisa dapat diterjemahkan pada setiap aspek. Kemudian yang kedua, tujuan komunikasi juga dalam rangka melakukan perubahan pendapat, opinion change. Nah, pendapat, bukan pendapatan. Orang misalnya tadinya sebelum disampaikan sebuah pesan kepadanya, mungkin dia berpendapat lain. Dia punya persepsi yang berbeda. Dia punya pemahaman yang berbeda terhadap sesuatu masalah. Tetapi ketika komunikasi dibangun, pesan-pesan disampaikan, informasinya kepada orang itu, baik melalui bahasa, lisan, kode, gerakan, dan seterusnya. Ketika pesan itu sampai kepada orang itu, maka tentunya orang itu akan menerima pesan itu, lalu pada akhirnya akan menimbulkan pendapat dari orang itu yang diharapkan. Yang diharapkan itu pendapat yang sama. Apa yang saya tahu sebagai komunikator telah begitu saya sampaikan kepada dia, maka ketika begitu dia menerima, maka tentunya dia telah memahami, maka pasti dia akan berpendapat seperti yang saya maksudkan. Itu seperti itu. Jadi dengan adanya komunikasi itu bisa menciptakan kesamaan-kesamaan pendapat, opinion change, perubahan. Ya, di sini kata opinion change berarti memindahkan apa yang saya pikirkan kepada orang lain ikut memikirkan sama pemahaman, sama pendapat tentang saya karena ada proses komunikasi tadi. Itu salah satu tujuan daripada komunikasi. Kemudian yang berikut, tujuan komunikasi juga dalam rangka melakukan perubahan perilaku, behavior change. Nah, ada orang punya kebiasaan hidup hari-hari, perilaku, mungkin di rumah kah, di lingkungan kampung kah, dan seterusnya. Ketika dia ada pada komunitas yang lain yang berbeda, misalnya dia bergabung ke organisasi mencari keuntungan atau organisasi non-laba, nirlaba, maka tentunya mereka dituntut untuk mereka punya perilaku itu sama dengan komunitas yang mereka bergabung ke situ. Nah, bagaimana cara untuk mereka berperilaku seperti yang ada pada yang diinginkan di dalam sebuah organisasi itu? Tentunya salah satu faktor yang dibutuhkan adalah proses komunikasi. Mengkomunikasikan seluruh aturan-aturan, mengkomunikasikan seluruh sistem, cara, dan seterusnya yang berlaku dalam sebuah organisasi kepada personil organisasi itu, yang pada akhirnya mereka akan paham, lalu kemudian terciptalah satu perilaku secara bersama-sama di dalam sebuah organisasi itu. Misalnya tentang aturan kedisiplinan, tentang aturan SOP, standar operasional kerja, tentang aturan kode etik dan seterusnya. Ketika semua orang sudah paham bahwa itu adalah aturan-aturan yang harus diterapkan secara bersama-sama, maka tentunya secara serentak semua orang yang ada dalam sebuah organisasi itu akan mengerti bahwa perilaku yang dilakukan itu adalah perilaku yang memang dituntut dalam sebuah organisasi. Ya, kita ambil contoh misalnya tadinya orang itu kurang senyum, tetapi ketika diajarkan supaya dia senyum, karena memang dibutuhkan senyum itu dalam organisasi itu, misalnya dia ada pada bagian pelayanan konsumen dan seterusnya, maka dia diwajibkan untuk senyum, karena senyum itu bagian daripada aturan yang harus diberlakukan. Nah, itu perilaku yang tercipta karena ada aturan. Nah, itu terjadi karena proses komunikasi tadi. Banyak hal yang bisa merubah orang memiliki perilaku yang sama seperti yang diinginkan oleh orang yang melakukan komunikasi itu. Nah, dan ini berlaku secara umum, secara general, bukan dalam organisasi saja, tetapi dalam hal entitas apa saja bisa berlaku.
Kemudian yang berikut, tujuan komunikasi juga adalah dalam rangka melakukan perubahan sosial, social change. Nah itu, ini barangkali lebih kepada kehidupan sosial kemasyarakatan antara satu kelompok dengan kelompok lain, misalnya kelompok tradisional A dengan kelompok tradisional B, ketika mereka ketemu, tentunya ada perbedaan-perbedaan latar belakang. Ketika ada perbedaan-perbedaan itu, ketika dilakukan proses komunikasi, maka pasti ada saling pemahaman, saling mengerti, saling memahami terhadap sosial yang ada, kondisi sosial yang ada. Dengan demikian, salah satu tujuan daripada komunikasi itu adalah dalam rangka melakukan perubahan sosial atau social change. Sebetulnya penjelasan ini panjang lebar, tapi saya mencoba untuk mempersingkat saja apa adanya karena berbagai faktor yang tidak memungkinkan, seperti misalnya faktor teknis, peralatan-peralatan atau tools yang kita gunakan tidak mendukung. Berbeda kalau kita menjelaskan di kelas secara manual, pasti banyak sekali contoh ataupun cerita-cerita yang terkait dengan ini sehingga bisa dapat dipahami. Nah, kira-kira seperti begitu. Ini judul tujuan komunikasi. Intinya adalah dengan adanya komunikasi, itu orang bisa melakukan perubahan sikap, yang tadinya dia sikap berbeda dengan kita, ketika kita melakukan komunikasi, maka sikap dia menyesuaikan dengan kita. Kemudian perubahan pendapat, ketika dia tadinya berpendapat beda, ketika kita melakukan komunikasi dengan dia atau siapapun, maka tentunya akan ada perubahan di sana, ada perubahan pendapat, opinion change. Opinion change itu memang memiliki makna bahwa kita mentransfer apa yang kita tahu kepada orang itu, sehingga sama-sama memiliki pendapat yang serupa, yang sama juga. Kemudian yang berikut adalah perubahan perilaku tadi. Perubahan perilaku, lalu yang terakhir adalah perubahan sosial. Itu adalah beberapa penjelasan singkat terkait dengan tujuan komunikasi. Nah, ini bukan hanya untuk bisnis, urusan kita berbisnis dalam hal berkomunikasi, tetapi untuk semua persoalan yang menyangkut proses komunikasi tentunya memiliki tujuan. Nah, tujuan ini sebenarnya lebih kepada orang yang diajak untuk melakukan komunikasi. Nah, semuanya akan terbagi ke dalam 4 ini. Dan kadang-kadang komunikasi yang dilakukan bisa membuat perubahan, ada perubahan sikap, sekaligus ada perubahan pendapat, sekaligus ada perubahan perilaku. Bisa 1, bisa 2, bisa 3, bahkan bisa ke 4-nya. Ketika satu kali kita melakukan proses komunikasi, maka perubahan yang diharapkan dari orang-orang itu ada pada semua itu. Nah, saya kira itu. Nanti ada penjelasan lanjut lagi. Kemudian yang berikut, kita berpindah ke topik berikut. Nah ini fungsi komunikasi. Nah, coba kita menjelaskan saja fungsi komunikasi. Ada fungsi komunikasi. Oke. Komunikasi apapun yang dibangunkan tentunya ada fungsi-fungsinya. Kalau yang tadi tujuan komunikasi itu lebih kepada orang yang diajak untuk melakukan komunikasi. Ada pada orang-orang itu, apakah sikapnya, perilakunya, atau pendapatnya, dan seterusnya. Nah, kalau sekarang adalah topik terkait dengan fungsi komunikasi. Apa fungsi daripada orang melakukan komunikasi itu? Nah, jadi bisa dibedakan tujuan komunikasi dan fungsi komunikasi. Tujuan komunikasi itu lebih kepada apa yang nanti diharapkan oleh komunikan kita atau orang yang kita ajak berkomunikasi itu. Sementara fungsi komunikasi adalah muatan komunikasi itu sendiri. Istilahnya pesan-pesan yang disampaikan itu apa sebenarnya. Nah, secara umum dapat kita
klasifikasikan di sini ada beberapa. Komunikasi yang dibangun itu dalam rangka memberikan pengetahuan. Nah, orang melakukan proses berkomunikasi dengan apakah menggunakan verbal, bahasa, lisan, tulisan, kode, ataupun gerakan dan seterusnya kepada orang lain, tentunya sesungguhnya itu fungsinya adalah untuk mentransfer ilmu pengetahuan, memberikan pengetahuan. Apakah itu informasi, pesan berupa informasi, atau pesan berupa nasihat, pesan berupa ilmu pengetahuan dan seterusnya, itu merupakan fungsi daripada komunikasi. Artinya fungsi komunikasi dalam rangka mentransformasikan pengetahuan kepada orang lain. Nah, dalam hal ini misalnya kita di lingkungan bisnis, seperti tadi, dengan adanya komunikasi, dalam hal ini misalnya komunikasi pemasaran, maka kita bisa menjelaskan apa-apa yang menjadi pengetahuan terkait dengan produk kita, misalnya kualitasnya, harganya, kemudian manfaatnya, dan seterusnya. Itu bisa kepada orang lain. Itu pengetahuan tentang produk kita, baik jasa ataupun barang, kepada orang lain. Kemudian yang berikut, fungsi daripada komunikasi juga adalah dalam rangka memotivasi orang lain. Nah itu, memotivasi orang lain. Nah ini sebenarnya sama seperti yang pertama tadi, yaitu tujuan komunikasi untuk ada perubahan-perubahan tadi, sikap, perilaku, pendapat, sosial. Itu muncul karena komunikasi itu. Nah, pada sisi itu kita menganggap bahwa komunikasi yang kita lakukan itu merupakan motivasi kepada orang-orang tadi sehingga ada perubahan itu. Jadi fungsi daripada komunikasi itu sebagai motivasi, memberikan semangat, mengarahkan orang atau memberikan dorongan kepada orang dalam hal ini orang-orang lain yang kita ajak berkomunikasi supaya mereka ada perubahan. Nah, perubahan seperti tadi itu. Nah, kemudian yang berikut adalah fungsi komunikasi mengontrol tindakan seseorang. Nah, itu. Jadi kita membangun komunikasi dengan komunikan kita, selain berfungsi untuk memberikan pengetahuan, memotivasi orang lain, itu juga berguna untuk dalam rangka mengontrol tindak tanduk seseorang. Nah ini kalau dalam hal orang berorganisasi, misalnya ada proses pengawasan dari atas ke bawah, atau pengawasan di dalam sebuah tim kerja, maka pengawasan itu bisa dilakukan dengan tentunya ada unsur komunikasinya dalam rangka mengawasi atau mengontrol tindakan-tindakan daripada setiap personil organisasi itu supaya dia cocok atau sesuai dengan apa yang kita inginkan. Semua personil organisasi kita, para pegawai kita, para karyawan kita yang ada dalam sebuah organisasi itu mereka bisa menyesuaikan dengan aturan-aturan kita, tentunya tidak hanya sebatas kita memberitahu, tetapi harus dikontrol. Nah, kontrolnya itu juga merupakan bagian daripada fungsi komunikasi, supaya mereka itu cocok atau sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kemudian, fungsi komunikasi yang berikut adalah mengekspresikan perasaan dan emosi. Ya, gagasan-gagasan, ide-ide, pemikiran-pemikiran, mimpi-mimpi yang ada pada diri kita, pikiran kita, perasaan kita. Bagaimana cara untuk orang lain ikut mengetahui tentang perasaan kita, emosi kita, dan seterusnya? Tentunya hanya dengan cara kita mengkomunikasikan kepada orang lain. Perasaan kita, perasaan senang, perasaan gembira, perasaan macam-macam, emosi bisa emosi itu macam-macam, ada emosi yang positif, ada emosi yang negatif, dan seterusnya. Itu orang lain bisa tahu apa yang ada pada kita itu ya melalui proses komunikasi. Maka dengan demikian komunikasi berfungsi untuk mengekspresikan
perasaan-perasaan yang ada pada diri seseorang kepada orang lain, emosi-emosi yang ada kepada orang lain. Kemudian yang berikut, fungsi komunikasi juga adalah sebagai suatu bahan diskusi dari suatu permasalahan. Nah itu, jadi itu nanti lebih banyak kita membahas terkait dengan komunikasi antar dua arah atau komunikasi interaktif. Dengan adanya komunikasi, maka sebuah permasalahan dapat dipecahkan, dapat didiskusikan. Karena ada antar pihak saling memberikan pendapat, pemahaman terkait permasalahan itu. Di sini tertulis sebagai suatu bahan diskusi dari suatu permasalahan. Artinya, dengan adanya komunikasi itu, maka permasalahan-permasalahan yang timbul di antara misalnya dalam organisasi itu bisa dapat dipecahkan dengan cara didiskusikan. Nah, proses diskusi itu sendiri merupakan komunikasi, di mana diskusi itu berperan untuk memecahkan problematika atau persoalan-persoalan yang dihadapi dalam sebuah organisasi. Kemudian lanjut, ya, fungsi yang kelima atau keenam, yaitu komunikasi berfungsi untuk memberikan hiburan. Nah itu. Ada orang yang punya profesi sebagai penghibur, tentunya ketika dia misalnya tampil, baik offline ataupun online, ada istilah indoor-outdoor, apakah penyanyi, penari, ataupun yang punya hobi yang lain seperti misalnya komedian-komedian, pelawak-pelawak, sesungguhnya itu adalah mereka menyampaikan pesan-pesan berupa hiburan kepada orang lain. Hiburan-hiburan, nyanyian-nyanyian dan seterusnya. Nah sebenarnya nanti kita pelajari tentang unsur-unsur komunikasi, di mana ada sumber komunikasi, ada pesan komunikasi, ada objek atau orang yang menerima komunikasi. Menerima komunikasi atau pesan komunikasi. Nah itu kalau berdasarkan teori unsur-unsur komunikasi, maka sesungguhnya seorang penghibur itu telah melakukan fungsi-fungsi komunikasi, karena penghibur adalah komunikator. Hiburan-hiburan yang dia berikan adalah merupakan pesan, kemudian ada yang pendengar sebagai penerima pesan itu, yang nanti pada akhirnya ada tujuannya adalah orang-orang itu terhibur dan seterusnya. Nah, hiburan. Nah, itu salah satu fungsi daripada komunikasi dalam rangka menghibur, hiburan. Nah, ini pengertiannya sangat luas. Seluruh fungsi komunikasi yang kita bahas ini dalam artian sangat luas. Di awal-awal proses kuliah kita, nanti pada pertemuan berikutnya kita akan lebih fokus kepada topik utama kita, yaitu komunikasi bisnis. Tetapi dalam penjelasan-penjelasan saya nanti lebih banyak memberikan contoh juga terkait dengan komunikasi dalam hal orang berbisnis itu. Bisnis dalam pengertian luas, bukan pemasarannya saja, dari berbagai macam fungsional manajemennya. Kemudian yang berikut, fungsi komunikasi adalah sosialisasi kepada masyarakat. Nah, ini lebih banyak misalnya dari pemerintah dalam rangka mensosialisasikan sesuatu gagasan, suatu program kepada masyarakat, maka tentunya ada di situ unsur-unsur komunikasinya. Maka berfungsi, karena ada unsur-unsur komunikasinya, maka ada fungsi komunikasi di sana. Misalnya kita ambil yang paling update saja sekarang, misalnya kita menghadapi kasus virus corona, pemerintah bagaimana menangani ini, tentunya ada sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat untuk masyarakat paham. Pemerintah sebagai komunikator, ada pesan-pesan yang disampaikan, kemudian masyarakat sebagai komunikan, mereka menerima pesan itu. Lalu kemudian orang akan secara bersama-sama mengerti apa yang sedang dilakukan. Contohnya misalnya pemerintah menganjurkan tinggal 14 hari di rumah, social distancing, kemudian lockdown, ataupun macam-macam tindakan-tindakan klinik dan seterusnya.
itu pemerintah sosialisasikan kepada masyarakat. Nah, itu kalau ditinjau dari sisi komunikasi, maka ada unsur-unsur komunikasinya, maka di situ terpenuhi unsur komunikasi, maka masuk sebagai kategori fungsi komunikasi. Saya kira cukup 2 topik ini saja, karena kita hanya mencoba untuk melakukan proses kuliah secara daring. Nanti kita ketemu lagi pada kesempatan yang lain. Mudah-mudahan ini persoalan cepat selesai supaya kita kuliah di kelas saja. Karena ini juga ada banyak hambatan. Ada pertanyaan silakan ditanyakan melalui Google Class. Nanti saya menjawab melalui Google Class. Sekian apa yang saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan Mas sudah mengerti, dan ini merupakan percobaan awal. Saya tutup dengan mengucapkan banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.